Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya nih? Wah, pasti dalam keadaan yang sehat dong, Kak. Pasti dong. Nah, masih kembali lagi bersama Kak Christine Dan Kak Don. dan juga Kak Justin di IMPA Online. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita siapkan Alkitab kita, siapkan kidung ceria kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan buka kidung ceria kita dari kidung ceria 349, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Selanjutnya kita buka kidung ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji Allah, agunglah kasih-Nya. Mas tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai ibadah online kami. Berkati kami di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita akan buka dari Mazmur 70. Mazmur 70 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 70 ayat 2 sampai 4. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan merespon Mazmur kita dari kidung ceria 142 pada mulanya. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bisa bangun dengan segar bugar ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan ke pemberitaan firman-Mu. Berkati saya sebagai kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu ini, dan juga berkati adik-adik agar bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan itu berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini pembacaan Alkitab kita bercerita tentang Yosua memimpin umat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, kakak mau kasih tahu dulu nih tentang kitab Yosua. Nah, kitab Yosua itu adalah kitab ke-6 dari Perjanjian Lama. Dan Yosua itu mempunyai arti sebagai berikut, yaitu Allah menyelamatkan. Dari arti tersebut juga bisa digambarkan melalui kitab Yosua yang sebagian besar menceritakan tentang perjalanan orang Israel untuk mencapai tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan pada cerita kali ini kita akan berfokus pada Yosua yang menjadi pemimpin untuk melewati sungai Yordan. Yosua merupakan orang yang sangat yakin kepada Tuhan. Itu diperlihatkan melalui cerita sebelumnya, yaitu diangkatnya Yosua untuk menjadi pemimpin Israel saat Musa sudah tiada. Dan pada kisah kali ini Yosua memperlihatkan pada awalnya cukup mustahil untuk melewati sungai Yordan tersebut. Dan Yosua menyuruh para pengatur suku-suku itu untuk mengelilingi kemah dan menyuruh para imam-imam itu untuk mengangkat tabut perjanjian Allah. Nah,
tabut perjanjian Allah ini mempunyai arti adik-adik. Nah, artinya itu sebagai kemunculan Tuhan. Dan tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh imam-imam itu di depan bangsa Israel. Jadi imam-imam yang membawa tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa Israel semuanya itu. Hal itu melambangkan seperti Tuhan Yesus yang memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan tersebut. Dan Yosua pun mengatakan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Nah, hal menguduskan dirimu ini berarti bahwa kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau kita juga harus menjauhi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan pengudusan diri itu juga berguna agar kita membuka diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan Tuhan pun berfirman kepada Yosua, dan firman Tuhan itu sebagai penguatan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan dia akan membesarkan nama Yosua dan akan memberkati Yosua seperti Tuhan memberkati Musa. Dan dari firman Tuhan tersebut, Yosua pun semakin yakin untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan karena semakin yakin dan semua yang Yosua suruh kepada imam-imam Lewi dan kepada para pengatur suku itu pun sangat berbuah hasil, yaitu dengan para pengatur suku yang memberikan arahan jalan, dan juga para imam Lewi yang diberikan amanat untuk mencelupkan kakinya, dan kemudian sungai Yordan tersebut aliran sungainya akan berhenti dan akan menjadi bendungan. Dan karena Yosua sangat yakin kepada pertolongan Tuhan, dan benar hal itu terjadi kepada mereka saat mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, di sini kakak mau lebih ngomongin ke hal keyakinan dan tantangan nih. Nah, kalau keyakinan bisa dilihat dari seperti Yosua yakin kepada pertolongan Tuhan tadi ya. Nah, menurut kakak tantangan Yosua itu sebagai pertama kali pemimpin bangsa Israel, yaitu memimpin bangsanya untuk melewati sungai Yordan. Nah, menurut kakak itu adalah tantangan bagi Yosua. Namun karena kepercayaan Yosua kepada Tuhan Yesus memberikan Yosua petunjuk agar mereka bisa melewati sungai Yordan tersebut. Nah, kalau di kehidupan adik-adik, kira-kira tantangan apa aja sih yang adik-adik biasanya alami? Mungkin di usia adik-adik itu mungkin dalam persekolahan lah ya. Seperti mungkin ada PR yang adik-adik susah ngerjain, atau mungkin ada ulangan, atau ada ujian tengah semester, itu juga sebagai tantangan. Tetapi adik-adik jangan pernah takut dan jangan pernah putus asa. Nah, di sini adik-adik harus percaya kepada Tuhan dan harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata, seperti yang ada di cerita tadi, bahwa Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Yosua untuk melakukan hal yang dikehendaki untuk bisa melewati sungai Yordan. Nah, di sini adik-adik harus bisa percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan. Tapi nggak hanya adik-adik aja, kakak pun juga harus bisa yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika kalian menghadapi tantangan, kalian itu juga jangan hanya bermodalkan berdoa dan meminta, tetapi kalian juga harus berusaha, dan kalian juga harus merendahkan diri kalian serendah-rendahnya agar Tuhan bisa masuk ke dalam diri kalian dan memberikan pertolongan Tuhan melalui diri kalian. Nah, dari kakak itu aja sih. Semoga kalian bisa selalu menjadi adik-adik yang taat akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan selalu yakin akan firman Tuhan. Amin. Amin.
Adik-adik, kita akan merespon firman dengan menyanyikan KC 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapakku yang ada di sorga, kami mau berterima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa dikumpulkan lagi untuk beribadah lagi pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati instansi negaranya dari atas sampai yang di bawah ya Tuhan. Juga berkati agar mereka semua bisa bekerja dengan jujur, dengan baik, agar bangsa ini bisa terus maju ya Tuhan. Juga berkati Bapak Presiden yang memimpin negara ini, semoga beliau bisa memimpin negara ini untuk menjadi negara yang lebih baik. Kami juga mau berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, semoga pandemi ini bisa selesai dalam waktu dekat ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk tim medis yang mengurus tentang pandemi ini, juga berkati korban-korban agar bisa disembuhkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Damai Sejahtera ya Tuhan. Semoga gereja ini bisa terus maju ya Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, semoga gereja ini masih bisa tetap beroperasi dengan baik. Juga berkati semuanya, semua pelkat di gereja ini agar masih bisa memberikan yang terbaik pada saat seperti ini ya Tuhan. Juga khususnya kami ingin berdoa untuk pelkat PA. Semoga pelkat PA ini masih bisa berjalan terus. Semoga juga kami bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik agar adik-adik juga bisa mendapatkan firman-Mu ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk orang sakit, semoga mereka bisa disembuhkan. Juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kami mau berterima kasih dengan sangat kepada orang tua kami setelah mengurus kami. Pasti ada banyak kesalahan yang telah kami perbuat kepada orang tua kami. Kami minta maaf. Juga kami mendoakan orang tua kami agar mereka bisa terus sehat dan panjang umur ya Tuhan. Juga berkati rezeki-rezeki mereka, dan berkati juga agar mereka bisa terus menafkahi keluarga mereka masing-masing. Juga kami mau berterima kasih untuk dengan adanya tim Inforkom ini, semua kegiatan yang ada di gereja bisa terbantu dengan lancar dengan adanya tim Inforkom ini. Juga berkati orang-orang yang ada di tim Inforkom agar mereka bisa terus membantu gereja ini agar menjadi gereja yang lebih baik. Juga sebentar lagi kami ingin semoga agar gereja ini bisa terus berjalan dengan semua pelkatnya juga tetap berjalan ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan yang adik-adik berikan akan dikumpulkan bersama persembahan keluarga ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami boleh mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan ungkapan syukur kami ini kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup dari KC 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas ibadah hari Minggu ini. Semoga firman yang telah kami bawakan adik-adik bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Juga sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini. Semoga Engkau berkati semua aktivitas kami akan kami lakukan selanjutnya, dan juga berkati adik-adik dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ibadah hari Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.